Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Ngobrol Ngopi Kuaci. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membantu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Saya Saruni Samasidani dan teman saya, silakan bisa perkenalan Mas Akbar. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Cahyo Rizky Pratama. Asalnya dari kota ya, dari Jakarta. Orang kota. Yoi dong. Yoi dong. Anak Panggilnya kota. apa nih? Bang ya, Bang, biar enak. Ya bang nggak apa-apa sih. Ya walaupun kayak tukang gojek. Gitu. Nggak apa. Gimana Bang, kabarnya baik? Sehat. Apakah sehat? Mas Ninjam sehat. Alhamdulillah. Sehat kok positif. Positif pemikirannya. Oke, iya. Bisa. Gini Mas Akbar. Selama Mas Akbar di pondok ini, apa yang Mas Akbar rasakan? Awal masuk pondok. Awal masuk ke sini ya. Niat awalnya sih nyari pondok yang nggak terlalu ketat ya kan. Intinya mas seperti itu, yang boleh keluyuran. Karena apa? Ya udah bosen aja gitu dengan pondok yang sangat ketat, itu udah bosen gitu. Jadi mau mencoba hal baru, masuklah ke sini. Yang mana saya tuh di sini tuh, kenapa saya milih mondok? Ya biar saya selalu sholat, intinya sih begitu aja. Kalau masalah yang lain-lain tuh nggak begitu penting sih buat saya. Yang penting saya sholat. Ya karena apa? Biar terhindar aja gitu dari kesyirikan dan segala macam lah gitu kan. Dalam Quran sendiri kan juga dijelaskan ya kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu. Itu Mas Nijam. Tapi begini Mas Akbar. Dari pembukaan obrolan kita tadi itu berkesimpulan bahwasanya seolah-olah pondok ini tidak ketat. Tapi justru bukan seperti itu, Mas Akbar. Jadi kita tahu karena kita mahasiswa lah, ya. Kita mahasiswa harusnya kita juga lebih bisa berpikir secara sehat, berpikir secara rasional. Iya. Karena ketika pondok mahasiswa ini diketatkan, mau diketatkan bagaimana? Udah mahasiswa masa harus diketatin, ya tahu sendiri lah. Iya. Dulu kan pernah mondok juga. Justru itu ya kan. Dengan tantangan seperti itu kan, jadi kita tuh dipaksa mau nggak mau kan untuk mandiri, untuk mempunyai nalar yang sangat baik kan dalam hal memutuskan ketindakan. Untuk melakukan apapun itu harusnya penuh pertimbangan lah ya. Iya, karena kan juga udah bukan umurnya lagi lah. Kalau misalnya emang benar kata Mas Nijam, untuk diketatin dan segala macam tuh udah bukan fasenya lagi gitu. Karena tuh emang sekarang tuh fasenya tuh untuk kita tuh membatasi diri kita sendiri lah, bukan membatasi aturan yang dibuat yang dibuat oleh pengurus gitu ya. Untuk kita harusnya kita sadar apakah tindakan kita itu berdampak untuk orang lain, apakah memang buruk bagi kita sendiri dan bagi orang lainnya. Iya. Kalau pondok mahasiswa sih memang bagusnya ya memang seperti ini, maksudnya bukan tidak ketat Mas Akbar. Jadi bisa konteksnya itu lebih untuk membangun kesadaran kita. Iya. Seperti itu. Makanya kan saya bilang tadi tidak ketat tuh emang maksudnya itu seperti itu. Kita tuh bisa bebas berekspresi lah kalau bahasa lainnya tuh. Kita tidak bisa dibatasi lah ya. Kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Terus nanti dampaknya apa buat kita gitu. Terus nanti juga jangka panjangnya tuh gimana gitu buat kita kalau misalnya kita kayak begitu terus. Terus juga nanti ada suatu saat mungkin kalau misalnya emang yang merasa itu sangat bebas, mungkin dia akan berpikir gini loh. Ini kok bebas banget ya. Nih kalau gue ngaku diri gue sendiri tuh gimana gitu nantinya. Ini begitu. Nanti ada fase-fase seperti itu. Kadang-kadang orang juga berpikiran itu ketika pondok mahasiswa itu bebas. Pondok mahasiswa sebenarnya bukan bebas ya. Adapun supaya memberikan ranah kesadaran untuk mereka untuk berpikir, untuk bagaimana mereka mau melakukan tindakan tapi harus dipikir panjang. Iya sebenarnya juga bukan cuma itu doang sih. Mungkin tuh diberi kebebasan kan juga mungkin karena kita tuh ingin mencoba hal-hal di luar hal-hal baru kampus begitu. Kan kalau misalnya ada aturan yang ketat kan
takutnya menghalangi mahasiswa tersebut untuk berkarya gitu. Kan mungkin dia emang nggak minat di pondok gitu. Emang mungkin dia bukan lingkungannya bukan di situ, passionnya bukan di situ. Kan dia punya peluang untuk mengibarkan sayapnya itu di luar ranah pondok seperti itu mungkin. Tapi gini Bang, apa ya? Ini menurut siapa Akbar ini gimana? Misalkan anak-anak ini mondoknya itu niat awalnya itu memang PTA PPI. Kan kita dari kampus kan sudah maksudnya diwajibkan 1 tahun mondok seperti itu. Nah mereka yang kadang-kadang kan dalam tanda kutip ya santri-santri yang memang tidak niat untuk benar-benar di pondok terus, hanya untuk mengejar PTA PPI. Menurut pandangan Anda gimana? Kalau menurut saya sih itu menjadi hal yang subjektif ya. Karena tuh emang kan innamal a'malu binniyah. Iya enggak? Semua itu tergantung dengan niat. Tergantung dengan niat ya kan. Nah, justru menurutku ya kalau misalnya kayak begitu ya nggak apa-apa gitu. Emang udah niat awal di sini gara-gara BTA PPI. Tapi kan niat itu kan sewaktu-waktu kan bisa berubah. Iya, biasa berubah. Iya kan? Tergantung dengan kondisi, situasi lingkungan, dan kenyamanan dia juga. Mungkin nanti sewaktu-waktu pertama-tama emang niatnya seperti itu pengen BTA PPI. Karena belum menemukan titik kenyamanan. Belum menemukan kenyamanan sama terus dia emang belum menemukan lingkungan yang tepat buat dia lah gitu. Menurutku sih begitu. Nah nanti mungkin di akhir-akhir juga mungkin dia udah terlanjur nyaman jadi ya nggak memikirkan hal selain BTA PPI itu. Tapi kalau misalnya emang tujuannya BTA PPI itu suatu hal yang subjektif sih menurut saya gitu. Tapi gini Bang, pengalaman saya sendiri pun dulu ketika mau di pondok itu bayangan saya itu ya mungkin dapat dikatakan sebagai minus dalam artian itu pandangannya kurang positif. Contohnya? Jadi ya pondok itu kayak lah rame-rame, risik, terus segala macem. Apalagi kan di masyarakat kan terkenalnya, wah kalau pondok itu bakal kena penyakit kayak gatel, itu kan perspektif yang memang kurang baik. Tapi memang niat awal saya di sini itu memang di BTA PPI. Semakin hari semakin bertambahnya, ya mungkin karena mengenal lingkungan, terus kemudian nyaman, terus kemudian udah menemukan titik temu, seperti ini ternyata. Mungkin banyak sekali manfaat yang memang saya dapatkan di sini. Ya bener kata Mas Akbar tadi, kata Bang Akbar lah, biar nggak terlalu formal. Mas kayak tukang somai. Menurut Akbar sendiri ya memang seperti itu. Kita kadang-kadang niat awal itu belum bisa juga menentukan kedepannya. Kadang-kadang ya kayak saya dulu itu niatnya pertama BTA PPI. Semakin hari loh, saya memang butuh karena saya memang ya dalam tanda kutip kurang mengetahui bagaimana cara yang misalkan cara yang benar dalam tartil Quran itu bagaimana, cara yang benar hukum-hukum tajwid ya sekedar ilmu dasar, tapi itu yang menjadi poin yang sangat penting bagi kehidupan kita seperti itu. Sebenarnya sih kalau poin-poin kayak gitu kan tergantung goals-nya gitu. Nah kalau misalnya Mas Nijem kan seperti itu. Nah kalau saya tuh dulu memandang ya kalau pondok pesantren tuh isinya orang baik semua. Orang baik semua. Iya, karena kan di pondok pesantren kan lahir dan baiknya pun menurut cara mereka masing-masing sebenarnya Mas. Enggak, bukan gitu loh Mas. Kayak misalnya tuh kalau di pesantren kan nanti kan jadinya jadi ustadz, jadi dai, jadi kiai kan. Padahal belum tentu gitu loh. Justru tuh saya ketampar sama kata-kata guru saya gini loh. Bahwa tuh pondok pesantren tuh ibaratkan kayak bengkel. Gimana tuh Bang? Di sana tuh tempatnya orang rusak semua yang ingin diperbaiki menjadi pribadi yang sangat baik. Begitu, bukan yang masuk pesantren gara-gara dia sudah baik. Misal, kayak dulu tuh saya punya teman yang dia tuh sering mabuk dan segala macem. Nah orang tuanya kewalahan, sehingga dimasukkan ke pesantren supaya nanti menjadi pribadi yang baik. Begitu. Nah, ternyata begitu ya. Ternyata tuh pondok nggak cuma anak baik doang, tapi anak yang ingin menjadi baik. Tuh. Dan baiknya pun butuh proses ya Bang. Kadang-kadang kan nggak bisa langsung
karena anak pesantren langsung biasanya teman-teman kita pun memukul rata, Bang. Jadi misalkan contoh nih, ketika kita sudah di pesantren, niat kita kan memperbaiki diri misalkan. Udah balik, ya udah kita dipandang orang itu dipukul rata, ya orang alim, orang yang memang menguasai agama, orang yang memang seperti itu, Bang. Gitu. Tapi kalau aku sendiri ya, di pesantren tuh nggak Udah. cuma belajar tentang agama loh. Banyak hal-hal yang bisa dipelajari kalau Iya. kita mondok gitu. Contohnya, Contohnya Bang? kita belajar manajemen waktu, terus kita belajar ada psikologi juga. Apalagi gimana kita cara- kan mahasiswa lah, maksudnya harus bisa membagi waktu lah ya. Iya. Antara di kampus, di pondok. Iya benar. Terus juga kita bisa belajar psikologi, cara memahami orang. Misalkan kalau misalnya kita di sekolah-sekolah umum atau di kampus gitu kan, biasanya kan ketemu orang paling ya hanya di daerah situ ya. Iya. Nah kalau misalnya kita masuk pondok kan kita bisa ketemu berbagai macam orang. Ada yang dari Palembang, nah kita tahu tuh cara ngadepin orang Palembang gimana. Ada yang ngadepin orang Batak, orang Papua, bagaimana. Jadi kan kita kan bisa beradaptasinya tuh nanti kalau misalnya kita pindah lingkungan ke lingkungan yang baru tuh bakal lebih cepat gitu loh. Kadang kita tuh bisa menyesuaikan. Iya begitu. Terus juga kita tuh di pondok sendiri tuh belajar leadership. Selain leadership untuk orang, kita juga bisa belajar untuk memimpin diri kita sendiri loh gitu. Karena menurutku ya, kalau misalnya di pondok kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri ya, itu nanti mungkin bisa aja untuk salah pergaulan. Karena kan di pondok kan nggak semua anak baik kan tadi yang saya bilang. Bisa jadi salah pergaulan, terus salah tujuan hidup. Itu kan bisa aja gitu. Makanya kita juga bisa untuk memimpin diri kita sendiri lah gitu. Nah, terus habis itu kita dituntut untuk memimpin orang lain. Seperti contohnya ketika diangkat menjadi pengurus. Iya. Tapi gini, Bang, saya mau nanya juga, gini, gimana sih menurut pandangan Mas Akbar sendiri, ketika kita menjadi pengurus di pondok, tetapi kita juga aktif di organisasi luar. Itu kan banyak sekali bahwasanya misalkan ketika dua-duanya aktif, tapi pasti harus ada yang maksudnya kayak seperti ditinggalkan, dikorbankan. Nah, menurut pandangan Mas Akbar sendiri, yang baik itu yang bagaimana? Ya kalau misalnya kata orang awam sih, yang baik itu yang ideal. Iya, yang bisa ideal. memanggil keduanya. Tapi kan itu sangat tidak mungkin. Iya. Sangat tidak mungkin gitu. Kalau menurut saya ya, kalau seperti itu sih memandangnya gini, mana yang harus lebih diprioritaskan aja sih Mas. Misal, kalau misalnya emang di pondok sama di kampus tuh posisi kita lebih penting di kampus, mending yang kita prioritaskan tuh yang lebih membutuhkan kita gitu loh. Tapi dengan misalkan kayak gitu kan maksudnya tidak lepas dari tanggung jawab. Mungkin ketika kita sibuk di kampus, tapi ada yang memang misalkan karena Mas Akbar jadi pengurus misalkan, dia juga tidak meninggalkan tapi pesan ke orang lain, maksudnya ini ada ini tolong ya di ini. Iya, Maksudnya bisa begitu. Kalau enggak ya mungkin kita juga bertanggung jawab di situ, tapi itu tidak penuh gitu, paham? Maksudnya tuh kayak kita mengasih arahan, habis itu kita tinggal, tapi itu kita masih bertanggung jawab dengan arahan tersebut loh. Kita mengarahkan tapi dari jauh. Karena apa? Karena kan kita yang kita prioritaskan kan yang lebih penting buat kita ya kan, gitu. Misal yang di kampus gitu kan, nah kita ngurus yang di kampus dulu, nah setelah selesai baru kita ngurus yang di pondok, misal begitu. Gitu sih paling Mas. Tapi sih ya resikonya mungkin agak lebih lelah sih. Ada sisi menarik Bang. Ini kan untuk mahasiswa baru ya, yang angkatan khususnya angkatan 2020, 2021 bahwasanya mereka itu belum merasakan offline Bang. Iya. Jadi mereka itu mungkin anak-anak yang memang, kan kita ketika menjadi mahasiswa katanya harus aktif, harus kritis seperti ini bla 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 bla. Jangan kritis Mas. Ini udah penuh. Ya, mereka itu belum merasakan suasana yang memang membawa mereka itu tertarik untuk lebih bisa kritis, untuk lebih bisa mengikuti materi-materi yang memang harus ditanyakan secara langsung kepada dosen-dosen kita. Nah, menurut Mas Akbar sendiri,
bagaimana sih ketika mereka nanti merasakan offline dan mereka itu kaget dengan semua itu. Nah, menurut pandangan Mas Akbar itu gimana? Ya kalau misalnya semua yang tiba-tiba pasti kaget lah. Yes. Tapi kan setiap manusia kan dianugerahkan untuk bisa beradaptasi loh. Iya, benar. Gitu. Kan gitu. Kalau misalnya emang tiba-tiba offline, terus mereka kaget, sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting tuh kan gimana cara pandang mereka terhadap suatu kejadian gitu, Mas. Kalau misalnya kita bisa kritis, kalau sikap kritis sih sebenarnya dibangun berdasarkan banyak hal sih, Mas. Salah satunya kan ada faktor pendidikan dia kemarin apa, terus faktor Mungkin pengalaman faktor orang tua, lingkungan yang dia capai itu di mana, begitu. Itu kan bisa menimbulkan sifat kritis juga, gitu. Ya karena memang lingkungan juga sangat mempengaruhi ya Bang. Betul. Tapi ya emang sangat mempengaruhi, mempengaruhi banget malah. Soalnya tuh di lingkungan tuh ya mau nggak mau kita dibenturkan oleh banyak hal-hal baru yang mana belum kita dapatkan di lingkungan yang sebelumnya gitu loh. Tapi untuk karena kita kan sedang keadaan memang tidak memungkinkan untuk offline ya Bang. Jadi mereka itu banyak sekali gangguan yang memang di sistem pembelajaran, maksudnya di pendidikannya, maksudnya ketika di kampus kan karena udah kuliah, maksudnya apa ya namanya, gangguannya itu banyak sekali. Kita kan offline dulu, kita kan merasakan offline dulu kan, kita harus paling utama itu membagi waktu biasanya. Kalau dulu, sekarang itu beda karena sekarang juga sebenarnya bisa membagi waktu. Maksudnya apa ya, peluang untuk mengikuti kuliah itu sangat, maksudnya kurang efektif karena online kadang-kadang anak-anak kan apa ya, itu buka HP terus kemudian ya manusiawi juga, maksudnya ada sisi kurangnya. Kalau misalnya menurut